Halo anime lovers, jumpa lagi. Nah, kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime yang berjudul Kanojo Okarishimashu. Langsung saja yuk simak terus keseruan kisahnya. Kinoshita Kazuya, laki-laki berusia 20 tahun dan seorang mahasiswa. Pagi itu, ia merasa sangat bahagia karena memiliki seorang pacar untuk yang pertama kali dalam hidupnya. Namun, kebahagiaannya itu tidak lama, karena secara tiba-tiba kekasihnya yang bernama Mami-chan itu memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Kazuya pun patah hati. Ia masih belum bisa move on dari mantannya itu. Di dalam kamar kosnya, ia depresi. Hingga suatu ketika ia membuka handphonenya dan melihat ada aplikasi pacar sewaan. Dalam keadaan terpuruk, ia memesan seorang gadis untuk menjadi pacar sewaannya, dengan maksud menghilangkan segala pikirannya tentang mantan kekasihnya itu. Gadis itu bernama Mizuhara Chizuru. Keesokan harinya, mereka berjanji untuk bertemu. Tanpa disengaja oleh Kizuya, penampilan Mizuhara saat itu sangat cantik dan manis. Mereka pun berkencan layaknya pasangan kekasih sungguhan. Kazuya merasa terbuai akan sikap Mizuhara yang manis. Namun, kenyataannya Mizuhara selalu baik terhadap klien yang menyewanya. Suatu hari, saat mereka sedang berkencan, Kazuya mendapat kabar bahwa neneknya jatuh pingsan. Ia dan Mizuhara pun pergi ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, di mana di sana ada kedua orang tua Kazuya dan neneknya. Di sana, mereka menanyakan perihal Mizuhara. Karena tekanan keadaan jomblo akutnya, Kazuya mengatakan jika Mizuhara adalah pacarnya. Orang tua dan neneknya pun terkejut, karena Kazuya yang notabene jomblo akut memiliki seorang pacar. Awalnya Mizuhara terkejut, namun beberapa saat kemudian ia memperkenalkan diri dengan manis. Mizuhara pun tertegun melihat antusiasnya keluarga Kazuya padanya, terutama nenek Kazuya. Namun, di sisi lain Kazuya merasa bersalah pada neneknya karena telah berkata bohong. Karena kenyataan yang sebenarnya, Mizuhara hanyalah pacar sewaan. Setelah kejadian itu, Mizuhara berniat menghentikan kebohongan mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah putus. Kazuya pun setuju, karena tidak selamanya ia akan membohongi neneknya. Kazuya pun berpikir tidak akan bertemu lagi dengan Mizuhara. Namun, takdir justru berkata lain. Ternyata, Mizuhara dan Kazuya satu kampus. Bahkan, tempat tinggal mereka pun bersebelahan. Mereka sama-sama terkejut, dan mereka pun saling bersepakat untuk merahasiakan hubungan mereka, dan memutuskan untuk tidak saling mengenal lagi. Suatu hari, nenek Kazuya ingin menemui Kazuya dan Mizuhara. Kazuya pun panik. Di saat Kazuya mulai berpikir untuk mengatakan kebenarannya pada sang nenek, ia justru tidak tega melukai hati sang nenek yang terlanjur percaya bahwa dirinya memiliki seorang pacar. Akhirnya, ia berniat meminta bantuan Mizuhara untuk berpura-pura menjadi kekasihnya lagi. Namun, Mizuhara menolak dengan tegas. Alasannya, Mizuhara tidak ingin kebohongan mereka terlalu jauh, yang nantinya bisa semakin melukai hati sang nenek. Sang nenek pun sampai di tempat kos Kazuya. Di sana, ia terus menunggu kedatangan Mizuhara. Kazuya pun merasa tidak tega. Ia kembali meminta bantuan Mizuhara. Namun, lagi dan lagi Mizuhara menolak. Namun, setelah mendengar perkataan nenek Kazuya, ia merasa tertegun. Dan akhirnya ia datang ke kamar kos Kazuya dan menemui neneknya. Ia beralasan terlambat datang karena sedang memasak. Saat itu juga, Mizuhara memutuskan membantu Kazuya. Mereka akan bersama di setiap hari Rabu untuk menjenguk nenek Kazuya di rumah sakit. Lagi-lagi, takdir memilih mereka untuk terus bersama.
Di hari Rabu, setelah selesai menjenguk sang nenek, saat di perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka bertemu dengan teman-teman Kazuya. Dan lagi, Kazuya memperkenalkan Mizuhara sebagai kekasihnya. Dan tentu saja mereka terkejut. Dan setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun percaya. Setelahnya, mereka mengajak Mizuhara dan Kazuya untuk minum bersama teman mereka yang lain. Yang ternyata di sana juga ada mantan kekasih Kazuya. Sampai di tempat, suasana semakin canggung. Mami-chan merasa cemburu melihat Kazuya bersama seorang wanita cantik. Mami-chan yang cemburu dengan sengaja menjelek-jelekan Kazuya di depan Mizuhara. Dan tanpa tersadar, Mizuhara membela Kazuya. Layaknya pacar yang sesungguhnya. Kazuya merasa ia hanya dikasihani. Ia merasa jika hubungannya dengan Mizuhara hanyalah sebatas pacar sewaan. Karena sejujurnya, Kazuya merasa sangat bahagia mendapat perlakuan yang sedemikian rupa dari Mizuhara. Pagi itu, Kazuya dan teman-temannya berlibur ke pantai Izu. Di sana juga ada Mami-chan. Dan lagi-lagi sebuah kebetulan terjadi. Mizuhara dan teman-temannya yang lain juga berlibur ke pantai yang sama. Dan tentu saja mereka tidak merencanakan pertemuan tersebut. Sementara di pantai itu, Mizuhara memakai bikini seksi berwarna pink yang membuat lekuk tubuhnya terekspos dengan sempurna. Dan itu membuat Kazuya salah tingkah. Ia pun memilih berenang ke pantai karena pikiran nakalnya mulai tak terkendali. Dan di saat itu juga Mami-chan berpura-pura jika gelangnya hilang. Ia meminta Kazuya untuk membantu mencarinya. Namun yang tak terduga, Mami-chan malah mencium Kazuya. Setelah kejadian itu, Kazuya semakin bertekad untuk mengakhiri hubungan palsunya dengan Mizuhara. Niatnya itu semakin bulat ketika ia mendapat kabar jika neneknya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Saat itu, Kazuya pun mengatakan di hadapan semua teman-temannya jika ia dan Mizuhara telah putus. Semua teman-temannya terkejut. Kibe yang merupakan teman dekat Kazuya tidak terima dan memukulnya habis-habisan. Mereka pun terlibat konflik. Setelah itu, Kibe meminta Mizuhara untuk bertemu dengannya. Dia memintanya untuk memberi Kazuya kesempatan. Kibe yang tidak tahu apa-apa mengira jika Kazuya dan Mizuhara benar-benar menjalin hubungan. Dan Kibe mengira putusnya hubungan mereka karena Kazuya masih berharap pada Mami-chan. Ia pun memberikan 2 tiket kapal feri kepada Mizuhara dengan harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Mizuhara pun tidak bisa menolak. Ia pun tidak mampu untuk menjelaskan. Sementara itu, Kazuya yang mendengar semua percakapan mereka menyadari jika sebenarnya Kibe peduli kepadanya. Mizuhara dan Kazuya pun bertemu dengan canggung. Mereka sama-sama tidak dapat menolak permintaan dari Kibe. Mereka kembali bersama setelah berkali-kali ingin berpisah. Di kapal feri, saat itu Mami-chan menelpon Kazuya dan mereka pun berjanji untuk bertemu nantinya. Tepat saat itu juga Mizuhara yang dari awal tidak enak badan merasa pusing dan terjatuh ke laut. Kazuya pun langsung terjun ke laut untuk menolong Mizuhara. Sampai di daratan, keduanya pingsan. Mizuhara pun tersadar terlebih dahulu dan melihat Kazuya masih tak sadarkan diri. Ia pun berusaha menolong Kazuya dan memberinya nafas buatan. Kazuya pun tersadar. Dan kabar mengenai tenggelamnya mereka pun tersebar, termasuk kepada Mami-chan. Setelah kejadian itu, hubungan Kazuya dan Mami-chan pun semakin renggang. Sementara itu, hubungannya dengan Mizuhara semakin dekat.
meskipun mereka sama-sama belum menyadari perasaan mereka masing-masing. Malam itu, setelah ritual jomblonya, でもその時、確かに、この思いだけは、 Kazuya mulai menyadari perasaannya untuk Mizuhara. Di lain hari, keluarga Kazuya sedang berlibur. Dan ternyata, nenek Kazuya telah merencanakan semua itu bersama nenek Mizuhara, demi membuat hubungan kedua cucunya terus berkembang. Mizuhara dan Kazuya dijebak. Mereka ditempatkan dalam satu kamar yang membuat mereka mau tidak mau harus tidur bersama. Dan malam itu mereka terlibat percakapan. 水原にとっては、百害あって一理なしっていうか、フェリーでも Kazuya mengungkapkan apa yang dirasakan hatinya. Mereka pun menunda untuk putus dalam hubungan mereka. Pagi harinya, mereka memberitahu Kibe dan teman-temannya yang lain bahwa mereka tidak jadi putus. Mami-chan yang mendengarnya pun merasa kesal. Setelah itu, Kuribayashi, salah satu teman Kazuya, mengaku telah memiliki seorang pacar. Dan ia mengajak Kazuya untuk double date Sabtu depan. Kazuya sedikit iri terhadap Kuri, yang beruntung karena ada wanita yang mau menjadi kekasihnya. Menilik dari penampilan Kuri yang menurutnya pas-pasan. Mau tidak mau, Kazuya pun setuju. Oke anime lovers, kita lanjut ke part kedua ya. Pantengin terus channel ini karena keseruan ceritanya masih berlanjut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.